Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menulis pernyataan Sayyidina Utsman yang menyatakan ada 10 hal yang paling sia-sia. Yang pertama adalah orang alim yang tidak ditanya mengenai ilmunya. Tentang hal ini ada dua kemungkinan, yakni karena orang alim itu akan mensyiarkan ilmunya, atau karena orang-orang awam di sekitarnya menjadi orang alim sebagai sumber rujukan. Kedua-duanya merupakan perilaku negatif karena ilmu sayogianya menjadi pedoman agar tiap langkah berjalan sesuai dengan rel yang tepat. Yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan. Senada dengan yang pertama tadi, ini adalah gejala di mana orang-orang tak terlalu menghargai ilmu. Bukan saja pemilik ilmu, bahkan juga ilmu itu sendiri. Ilmu diperoleh namun tidak dilaksanakan. Fenomena ini sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak di antara kita yang mengerti bahwa berbohong adalah dosa, namun di saat yang sama kita melanggarnya. Betapa banyak pejabat pintar yang korupsi, dan betapa banyak orang yang mengerti hukum yang terjerat kasus hukum. Semua ini dikarenakan ilmu yang ada dalam diri mereka sia-sia belaka, tak memberi kemanfaatan bagi kebaikan hidup mereka. Yang ketiga, pendapat yang benar namun ditolak. Islam sangat menganjurkan para pemeluknya untuk bermusyawarah. Ajaran ini didorong oleh ajakan agar manusia terbuka dengan pendapat orang lain. Ketika pendapat itu benar, maka harus diakui benar. Kebenaran tidak ada kaitannya dengan siapa yang mengatakannya. Karena itu menjadi salah bila kita menolak pendapat yang benar hanya karena yang mengungkapkannya adalah orang yang kita benci. Kebenaran dan kebencian adalah dua hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Yang keempat, senjata yang tidak digunakan. Senjata dalam pengertian hari ini bisa dianalogikan sebagai kekuasaan. Ketika kita memiliki kewenangan untuk menekan, misalnya jabatan politik atau posisi strategis lainnya, dan tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, maka kewenangan itu akan sia-sia. Senjata adalah simbol kekuatan dan sungguh sayang sekali orang yang tak mampu memanfaatkan kekuatan tersebut dengan baik. Yang kelima adalah masjid kosong dari orang sholat. Esensi masjid adalah tempat untuk bersujud. Jika fungsi ini hilang pula hakikat ia sebagai masjid. Keterangan ini juga bisa dimaknai masjid yang mulai dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek segelintir saja, semisal politik praktis, atau bisa pula dijadikan kritik terhadap keadaan ironis masa kini, di mana masjid kian banyak dibangun secara megah, namun tidak kian menarik jamaah untuk lebih nyaman di dalamnya. Masjid menjadi tempat yang kian asing, aktivitas keagamaan semakin sepi. Yang keenam adalah Al-Quran yang tidak dibaca. Kitab suci sekedar menjadi kitab yang disucikan, bukan sekaligus dibaca lalu diamalkan. Padahal membaca Al-Quran meski si pembaca tidak mengerti artinya bernilai pahala, apalagi bila ia mau belajar kandungan makna di dalamnya untuk kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berkenaan dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sesama makhluk. Yang ketujuh adalah harta yang tidak dimanfaatkan. Sayyidina Utsman secara tersirat hendak mengingatkan bahwa harta yang digunakan untuk keperluan sehari-hari lantas lepas dari status sia-sia, sebab harta juga mesti diinfakkan. Ketika tanggung jawab yang kedua ini hilang, maka hilang pula nilai kemanfaatan dari harta tersebut. Itulah alasan mengapa Islam mewajibkan zakat dan menekankan keutamaan bersedekah.
Infak dari sebuah kekayaan sekecil apapun jumlahnya bernilai berkah dan mensucikan harta secara keseluruhan. Yang kedelapan adalah kendaraan yang tidak ditunggangi. Kendaraan adalah alat untuk menuju tujuan tertentu karena ia adalah wasilah atau perantara. Di zaman serba canggih ini, wujud wasilah begitu banyak, mulai dari alat transportasi, media sosial, alat komunikasi, dan lain-lain. Tingkat kemudahannya mungkin ratusan kali lipat dari kendaraan yang ada pada era Nabi. Namun apakah wasilah-wasilah di zaman sekarang lebih bermanfaat daripada zaman itu? Ini menjadi bahan renungan kita bersama. Yang kesembilan, ilmu zuhud di hati orang yang cinta dunia. Artinya sia-sia seseorang belajar ilmu tentang zuhud, tapi hatinya belum bisa lepas dari cinta dunia. Sebab zuhud bukan semata berurusan dengan pengetahuan, melainkan tentang olah batin untuk mendudukan segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi yang tidak prioritas. Yang ke-10, umur panjang yang tak dimanfaatkan untuk mencari bekal ke akhirat. Ini namanya penyia-nyiaan kesempatan. Peluang hidup di dunia hanya sekali, dan umur yang telah dilewati juga tak akan pernah kembali. Begitu usia kita habis hanya untuk perkara duniawi dan urusan diri sendiri, sia-sialah usia kita. Apalagi dalam Al-Quran kita sudah diingatkan bahwa kehidupan di akhirat adalah lebih utama ketimbang kehidupan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.